Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dirta Project. Teman-teman, di video kali ini saya akan review usaha saya ya, teman-temannya. Kebetulan beberapa bulan kebelakangan ini saya itu lagi merintis usaha ya, teman-temannya. Lagi mencoba merintis usaha dan usaha ini saya jalankan di rumah saja ya, teman-teman ya. Makanya beberapa bulan terakhir ini saya itu jarang banget upload video ya teman-teman ya, karena saya betul-betul fokus dulu di usaha ini ya teman-teman ya. Jadi tema yang saya gunakan ini adalah tema Cloud Kitchen atau Ghost Kitchen ya teman-teman. Dimana tema ini juga sudah familiar banget ya teman-temannya di luaran sana ya. Banyak teman-teman kita yang usaha kuliner khususnya itu menggunakan tema Cloud Kitchen ini atau Ghost Kitchen ini ya teman-teman ya. Dengan konsep hanya berjualan di rumah menggunakan dapur sendiri dengan peralatan-peralatan apa adanya ya teman-teman ya. Nah, untuk cara jualnya itu kita hanya berjualan secara online saja ya, teman-temannya. Kita bisa berjualan di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan juga di WA group yang ada di kawasan-kawasan perumahan kita ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi saya datang dari belanja ya, teman-temannya, beli barang untuk bahan-bahan jualan hari ini ya, teman-temannya. Ikutin terus cerita saya hari ini dalam menyiapkan bahan-bahan untuk jualan saya ya, teman-temannya. Mana tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ke depannya ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan saja dicoret-coret di komen ya teman-teman ya. Nah, inilah penampakan dapur sederhana saya ya, teman-temannya, yang saya pakai jualan setiap hari ya, teman-teman ya. Hanya menggunakan alat-alat dan bahan-bahan seadanya, kita itu sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah hanya dari rumah saja ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-temannya, saya menggunakan alat-alat apa adanya, wajan apa adanya, dan saya juga menggunakan ini kompor rumah tangga aja ya, teman-temannya, bukan kompor resto ya, teman-teman ya. Dan ini kompornya ada 3 mata, ini ada yang 2 mata dan ada yang 1 mata. Kemudian saya paralelkan selang gasnya menjadi satu sehingga kita bisa nanti menggunakan satu tabung gas saja ya teman-teman ya. Nah, inilah bahan-bahan yang saya beli tadi ya teman-temannya. Ada timun, tomat, cabai, terus juga ada minyak, terus juga ada beras ya teman-teman ya. Nah, ini adalah menu-menu yang saya jual ya, teman-teman ya. Ada nasi goreng, terus juga ada menu nasi putih berlauk, terus juga ada minuman kekinian ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kebetulan kuah lada hitam untuk menu nasi goreng ayam lada hitam dan nasi putih ayam lada hitam habis. Jadi saya akan membuat kuah lada hitamnya ya, teman-teman ya. Nah, ini bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong dulu ya, teman-teman ya, supaya nanti gampang kita untuk blendernya ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa juga dipotong-potong kasar juga bisa ya, menggunakan chopper atau dicincang-cincang ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan mulai membuat kuah lada hitamnya ya teman-teman ya. Jadi ini mula-mula kita masukkan dulu minyak secukupnya, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan tadi ya teman-temannya. Kemudian kita tumis sebentar atau sekitar setengah matang gitu ya teman-temannya, sampai airnya menyusut. Kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini airnya sudah menyusut ya teman-temannya, dan bawangnya ini juga sudah setengah matang ya teman-temannya. Nah, sekarang kita akan masukkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Nah, ini langsung saja saya tambahkan lada hitam bubuk ya teman-temannya. Karena memang yang kita bikin ini adalah saus lada hitam atau kuah lada hitam ya teman-teman ya. Selanjutnya juga saya tambahkan Royco, terus juga saya tambahkan micin, terus gula pasir ya teman-temannya. Seterusnya saya tambahkan juga kecap-kecap dan saus-sausnya ya teman-teman ya. Di sini saya tambahkan kecap asin, terus juga ada saus tiram, ada saus tomat, terus juga kecap manis, dan nanti kita tambahkan air sekitar 200 ml ya teman-temannya. Jadi kuahnya ini, sausnya ini agak kental dikit ya teman-teman ya.
Nah, ini kita tumis-tumis dulu sebentar ya teman-temannya, menggunakan api kecil, baru nanti kemudian kita tambahkan air ya teman-teman ya. Nah, ini kuah lada hitamnya sudah mateng ya teman-teman ya. Ini tuh enak banget. Ini tinggal kita campurkan, tambahkan lauk apa aja ini enak ya teman-temannya. Bisa pakai daging, ayam, ikan, cumi, udang. Ini tuh enak banget ya teman-temannya. Dan ini juga bisa tahan lama ya. Yang penting disimpan di dalam kulkas ya teman-teman ya. Sebenarnya cara pembuatan saus lada hitam ini sudah pernah saya buatkan videonya ya teman-temannya. Bisa dicek saja video saya sebelum-sebelumnya. Itu di situ lengkap ya teman-temannya. Sekarang kita lanjut goreng kerupuk ya teman-temannya. Kebetulan kerupuk yang sudah dibungkus juga sudah habis ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan kerupuk ini, kerupuk bawang ya teman-teman. Ini tuh enak banget untuk dimakan pakai nasi goreng ataupun makan pakai nasi putih ya teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai semua ya teman-temannya. Persiapan untuk jualannya ini tinggal kita jualan saja ya teman-temannya. Jadi ini saya nyantai dulu sambil minum kopi sambil kita nyemil ya teman-temannya. Oke teman-teman, nah tiba-tiba ada pesanan masuk di WA grup perumahan saya ya teman-teman ya. Jadi pesanannya itu adalah nasi goreng Thailand ya teman-temannya. Jadi langsung saja kita buatkan nasi goreng Thailandnya ya. Nasi goreng Thailand ini juga sudah pernah saya buatkan videonya ya teman-temannya. Yang mau full videonya nanti bisa dicek aja di video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dia penampakan nasi goreng Thailand ya, teman-teman ya. Ini nasi gorengnya itu nasi goreng merah, terus lauk ayam goreng rempah, terus ada telur dadar cincang, sambal, dan kerupuk ya, teman-teman ya. Jadi yang kita buat saat ini itu adalah lauknya dulu ya, teman-teman ya. Ayam goreng rempahnya dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini lauknya sudah matang ya, teman-temannya. Sekarang kita langsung aja masukkan sayurnya. Nah, sengaja sayurnya dimasukkan belakangan supaya sayurnya itu tidak hangus ya, teman-teman ya. Ini dimasak sebentar saja, kemudian kita angkat dan kita tiriskan ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan membuat nasi goreng merahnya ya teman-teman ya. Mula-mula kita masukkan dulu sayurnya, kemudian kita tumis sampai sayurnya ini layu, baru kemudian kita tambahkan telur ya teman-temannya. Telurnya kita orak-arik, setelah itu baru kita masukkan nasinya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masukkan telurnya, kemudian kita orak-arik. Nah selanjutnya kita masukkan juga nasinya. Selanjutnya saya tambahkan juga minyak bawang ya teman-teman ya. Saya tuh suka banget tambahkan minyak bawang ini ke nasi goreng karena membuat nasi goreng ini jadi wangi dan tambah enak ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan juga bumbu serbuk nasi goreng ya teman-teman ya. Nah bumbu serbuk nasi goreng ini adalah racikan saya sendiri dan ini tuh tidak ada dijual di pasaran ya teman-teman ya. Jadi yang membuat nasi goreng merah ini tuh enak banget itu kuncinya ada di bumbu serbuk nasi goreng ini ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan juga saus merahnya ya teman-teman ya. Jadi saus ini juga itu saya racik khusus untuk nasi goreng ya teman-teman ya. Setelah bumbu-bumbunya semua kita masukkan, sekarang kita tinggal aduk-aduk saja nasi gorengnya ya teman-temannya sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, nah ini nasi gorengnya sudah mateng ya teman-temannya. Ini sudah kelihatan warna nasi gorengnya itu sudah jadi merah ya teman-temannya. Itu menandakan bahwasannya bumbu-bumbunya itu sudah tercampur dengan sempurna ya teman-temannya. Tinggal kita sajikan saja. Nah, sekarang tinggal kita atur saja dalam kotak ya teman-teman ya. Ini kotaknya saya menggunakan kotak yang laminasi ya, yang lunchbox laminasi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-temannya nasi goreng Thailandnya ya teman-temannya. Tinggal kita antar saja kepada pemesannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen positif, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam, bye-bye.